Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rehelio Putri Adisti, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggota saya sendiri, Serli Yumna Rizky, Rahmat Julian, Dwi Amanda Salsabila, Melita, Puput Putihat, dan Tino Satria. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep profesi dalam lingkungan keperawatan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang pertama. Pelayanan keperawatan merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif. Pelayanan keperawatan adalah gabungan dari ilmu keperawatan dan seni melayani suatu hubungan humanistik dari ilmu pengetahuan, filosofi keperawatan, kegiatan klinik, komunikasi, dan ilmu sosial. Keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan keperawatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan. Profesi berasal dari kata profession yang berarti pekerjaan yang membutuhkan dukungan sebagai dasar bagi perkembangan suatu teori yang sistematis. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok. Profesi sangat mementingkan kesejahteraan orang lain. Pengertian profesi menurut Sen 1962. Profesi adalah sekumpulan pekerjaan yang baik tentang suatu hal dari orang lain serta mengetahui berasal dari perannya di masyarakat. 2. Menurut Hughes 1963, profesi adalah mengetahui yang lebih baik tentang sesuatu hal dari orang lain serta mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang terjadi dengan kliennya. Menurut Wingley 1964, profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan badan ilmu sebagai dasar untuk pengembangan teori yang sistematis guna menghadapi banyak rintangan baru, memerlukan pendidikan dan pelatihan yang cukup lama, serta memiliki kode etik dan fokus utama pada pelayanan. 4. Menurut Webster, profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pendidikan lama dan menyangkut keterampilan intelektual. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. B. Ciri-ciri profesi. 1. Mempunyai body of knowledge. 2. Pendidikan berbasis keahlian pada jenjang pendidikan tinggi. 3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui praktek dalam bidang profesi. 4. Memiliki himpunan atau organisasi profesi. 5. Pemberlakuan kode etik keperawatan. 6. Otonomi. 7. Motivasi bersifat altruistik. C. Konsep profesi. 1. Keperawatan merupakan bentuk pelayanan profesional kepada klien yang diberikan secara manusiawi. 2. Komprehensif, biologi, psikologi, sosial, spiritual, dan kultural. 3. Diberikan secara berkesinambungan secara klien membutuhkan pelayanan sampai mampu melakukan aktivitas secara produktif. 4. Keperawatan profesional hanya dapat dilakukan secara tenaga keperawatan profesional yang telah memiliki izin dan kewenangan. 5. Keperawatan profesional adalah tindakan mandiri perawat. 6. Dilakukan secara kolaboratif dengan pasien tenaga kesehatan lainnya sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya. 7. Dilaksanakan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan. 8. Keperawatan profesional dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, mencegah penyakit, penyembuhan, pemulihan, serta pemeliharaan kesehatan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. D. Karakteristik profesi. Menurut Flaherty, MJ, tahun 1979, menyatakan bahwa karakteristik profesi yang sesungguhnya adalah sebagai berikut.
A. Adanya pendidikan khusus. B. Mempunyai kode etik. C. Penguasaan keahlian dan keterampilan. D. Keanggotaan dalam organisasi profesi. E. Pertanggungjawaban untuk tindakan. Menurut Winsley 1964, karakteristik profesi sebagai berikut. A. Didukung oleh badan ilmu atau bisa disebut juga dengan body of knowledge sesuai dengan bidangnya, jelas wilayah kerja keilmuan dan aplikasinya. B. Profesi diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana atau menerus dan bertahap. C. Pekerjaan profesi diatur oleh kode etik profesi serta diakui secara legal melalui perundang-undangan. D. Peraturan dan ketentuan yang mengatur hidup dan kehidupan profesi, standar pendidikan dan pelatihan, standar pelayanan dan kode etik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut dilakukan sendiri oleh warga profesi. B. Perkembangan keperawatan sebagai profesi. Perkembangan keperawatan sebagai profesi dapat dilihat dari sejarahnya, di mana sejarah perkembangan dapat dilihat dalam dua pandangan, yaitu sejarah perkembangan keperawatan di dunia dan sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia. A. Sejarah perkembangan keperawatan di dunia. Perkembangan keperawatan sangat dipengaruhi oleh perkembangan struktur dan kemajuan peradaban manusia. Perkembangan keperawatan diawali pada 1. Zaman purbakala atau primitive culture. Sejak zaman manusia itu diciptakan, pada dasarnya manusia telah memiliki naluri untuk merawat diri sendiri sebagaimana tercermin pada seorang ibu. Naluri yang sederhana adalah memelihara kesehatan, dalam hal ini adalah menyusui anaknya, sehingga harapan pada awal perkembangan keperawatan, perawat harus memiliki jiwa keibuan atau mother instinct. Kemudian bergeser pada zaman purba. Pada zaman ini paham animisme berkembang, di mana manusia mempercayai bahwa yang sakit dapat disebabkan karena kekuatan gaib, sehingga timbul keyakinan jiwa yang jahat akan dapat menimbulkan kesakitan dan jiwa yang sehat dapat menimbul kesehatan atau kesejahteraan. Saat itu peran sebagai ibu yang merawat keluarga yang sakit dengan memberikan perawatan fisik serta mengobati yang sakit untuk menghilangkan pengaruh roh jahat. Setelah itu muncul kepercayaan mengenai dewa-dewa, di mana pada saat itu percaya bahwa penyakit disebabkan karena kemarahan dewa. Untuk menghilangkan penyakit itu, pasien harus memberikan sesajian di kuil-kuil yang telah didirikan. Setelah itu keperawatan terus terbenah diri, dimulai dari ibu-ibu janda yang membantu para pendeta merawat orang sakit, dan mulai dari inilah rumah-rumah perawat dibangun untuk menumpang para perawat. 2. Zaman keagamaan. Perkembangan keperawatan ini mulai berkembang ke arah spiritual, di mana seorang yang sakit diakibatkan oleh adanya dosa atau kutukan Tuhan. Pusat pengobatan adalah rumah-rumah ibadah, sehingga para pemimpin agama disebut tabib yang mengobati orang sakit. 3. Zaman Masehi. Pada masa perkembangan Nasrani, banyak pembentuk diakones, yaitu suatu organisasi wanita yang mengunjungi orang sakit, sedangkan laki-laki diberikan tugas untuk mengubur orang yang meninggal. Sehingga pada saat itu berdirilah sebuah rumah sakit di Roma seperti monastic hospital. Rumah sakit pada saat itu berfungsi sebagai perawatan orang sakit, cacat, miskin, serta yatim piatu. Pada saat itu pula, di daratan Asia khususnya Timur Tengah, perkembangan keperawatan mulai maju seiring berkembangnya agama Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 4. Zaman permulaan abad 21. Pada masa ini, tidak lagi ke arah keagamaan, melainkan ketergantungan pada kekuasaan. Karena pada saat itu terjadi perang dunia.
Rumah ibadah yang dulunya berfungsi sebagai perawatan orang sakit sudah tidak berfungsi. 5. Zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Pada masa ini, berkembang prinsip cinta sesama manusia, saling membantu. Florence Nightingale menyadari pentingnya suatu sekolah untuk mendidik para perawat. Tahap Florence adalah menetapkan tujuan pendidikan perawat serta menetapkan pengetahuan yang harus dimiliki oleh calon perawat. Florence Nightingale mendirikan sekolah perawat dengan nama Nightingale Nursing School. 6. Masa selama perang. Selama perang ini timbul tekanan pengetahuan dalam penerapan teknologi akibat penderitaan yang panjang sehingga perlu meningkatkan diri dalam tindakan perawat mengingat penyakit dan korban perang beragam. 7. Masa pasca Perang Dunia Kedua. Perkembangan perawat pada masa itu diawali kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Pertambahan penduduk yang relatif tinggi yang menimbulkan masalah baru dalam pelayanan kesehatan, perubahan ekonomi yang mempengaruhi tingkah laku individu, adanya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kedokteran, dengan diawali adanya penemuan obat-obatan dan cara-cara untuk memberikan penyembuhan pada pasien. Pada saat itu, perkembangan perawat dimulai adanya sifat pekerjaan yang semula bersifat individu bergeser ke arah pekerjaan yang bersifat tim. Pada tahun 1948, perawat diakui sebagai profesi sehingga pada saat itu pula terjadi perhatian dalam pemberian penghargaan pada perawat atas tanggung jawab dalam tugasnya. 8. Periode tahun 1950. Pada saat itu, perawat sudah mulai menunjukkan perkembangan khususnya penata pada sistem pendidikan. Penerapan proses keperawatan dimulai dengan pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Saya akan menjelaskan perkembangan sejarah keperawatan di Indonesia. Dibagi menjadi dua, yaitu masa sebelum kemerdekaan dan masa sesudah kemerdekaan. Kali ini kita akan masuk dalam pembahasan masa sebelum kemerdekaan. Pada masa itu, Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perawat yang berasal dari Indonesia disebut verpleger dan dibantu oleh Zieken Opasser sebagai penjaga orang sakit. Pada masa penjajahan, tugas utama perawat adalah merawat staf dan tentara-tentara Belanda. Kemudian pada masa penjajahan Inggris, yaitu Raffles, mereka memperhatikan kesehatan rakyat dengan moto kesehatan dan milik manusia, dan pada masa itu pula telah diadakan berbagai usaha dalam memelihara kesehatan, diantaranya usaha pengadaan, pencacaran secara umum, pembenahan cara perawatan, dan juga memperhatikan kesehatan para tamawan. Beberapa rumah sakit dibangun khususnya di Jakarta pada tahun 1819, didirikan Salemba dan sekarang bernama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Pembahasan yang kedua yaitu masa sesudah kemerdekaan. Pada masa ini banyak sekali didirikannya pengobatan dan juga balai-balai rumah sakit dalam rangka pemenuhan kebutuhan kesehatan. Maka didirikannya sekolah keperawatan. Pada tahun 1962 telah dibuka pendidikan keperawatan yang setara dengan pendidikan diploma. Pada tahun 1985 untuk pertama kalinya pendidikan keperawatan didirikan setara dengan sarjana. Dampak sejarah terhadap profil perawat Indonesia. Sejarah adalah setiap peristiwa atau kejadian di masa lampau yang menyenangkan maupun memilukan. Sistem hegemoni yang diterapkan oleh bangsa Eropa selama menjajah Indonesia telah memberi dampak yang sangat besar pada seluruh lini kehidupan, termasuk profesi perawat. Posisi Indonesia sebagai negara yang terjajah atau subaltern menyebabkan kita selalu berada pada kondisi yang tertekan, lemah, dan tidak berdaya. Kita cenderung menuruti apa saja yang menjadi keinginan penjajah. Situasi ini terus berlanjut dalam kurun waktu yang lama sehingga terbentuk suatu formasi kultural. Kultur di dalamnya mencakup pola perilaku, pola pikir, dan pola bertindak.
Formasi kultural ini terus terpelihara dari generasi ke generasi sehingga menjadi sesuatu yang support organik. Posisi perawat sebagai subaltern yang tunduk dan patuh mengikuti apa keinginan penjajah lama-kelamaan menjadi bagian dari karakter pribadi perawat. Akibatnya, muncul stigma di masyarakat yang menyebut perawat sebagai pembantu dokter. Karena stigma tersebut, peran dan posisi perawat di masyarakat semakin termarginalkan. Kondisi semacam ini telah membentuk karakter dalam diri perawat yang pada akhirnya berpengaruh pada profesi keperawatan secara umum. Perawat menjadi sosok tenaga kesehatan yang tidak mempunyai kejelasan wewenang atau ruang lingkup, orientasi tugas. Perawat dalam hal ini bukan untuk membantu klien mencapai derajat kesehatan yang optimal, melainkan membantu pekerjaan dokter. Perawat tidak diakui sebagai suatu profesi, melainkan pekerjaan di bidang kesehatan yang aktivitasnya bukan didasarkan atas ilmu, tetapi atas perintah atau instruksi dokter. Pada akhirnya, timbul sikap manut perawat terhadap dokter. Saya akan menjelaskan dampak sejarah terhadap profil perawat Indonesia. Sejarah adalah setiap peristiwa atau kejadian di masa lampau yang menyenangkan maupun memilukan. Sejarah bukan sebatas cerita untuk generasi mendatang yang ditulis sekedar untuk dihafalkan. Setiap manusia memiliki sejarah masing-masing. Mulai dari pemimpin sampai rakyat jelata, orang tua sampai anak-anak, semuanya bahu-membahu berjuang dengan semangat patriotisme. Sehingga terbentuk suatu formasi kultural yang di dalam mencakup pola perilaku, pola pikir, pola bertindak. Formasi kultural ini terus terpelihara dari generasi ke generasi sehingga menjadi suatu yang supergonik. Posisi perawat sebagai subaltern yang tunduk dan patuh mengikuti apa keinginan penjajah di masyarakat yang menyebutkan perawat sebagai pembantu dokter. Karena stigma tersebut, maka membentuk karakter umum perawat menjadi sosok tenaga kesehatan yang tidak mempunyai kejelasan wewenang atau ruang lingkup. Orientasi tugas perawat dalam hal ini bukan untuk membantu klien mencapai derajat kesehatan yang optimal, melainkan membantu pekerjaan dokter. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah berkembangnya perilaku profesional yang keliru dari diri perawat. Ada sebagian perawat yang menjalankan praktik pengobatan yang sebenarnya merupakan bukan kewenangan dokter. Realitas seperti ini sering kita temui di masyarakat. Uniknya, sebutan untuk perawat pun beragam. Untuk perawat laki-laki biasa disebut mantri, sedangkan perawat perempuan disebut suster. Ketimpangan ini terjadi karena perawat seringkali diposisikan sebagai pembantu dokter. Akibatnya, perawat terbiasa bekerja layaknya seorang dokter, padahal tidak menutup kemungkinan fenomena seperti ini masih terus berlangsung hingga kini. Hal ini tentunya akan menghambat upaya pengembangan keperawatan menjadi profesi kesehatan yang profesional. Kesimpulannya, dengan melihat definisi yang telah disebutkan di atas, dapat kita analisis bahwa keperawatan di Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu profesi karena memiliki ciri-ciri dari profesi, yaitu mempunyai body of knowledge, berhubung dengan nilai-nilai sosial, masa pendidikan, dan motivasi otonomi dan komitmen, baik dalam kondisi sehat ataupun maupun sakit, yang bertujuan untuk tercapai yang optimal dalam menentukan tindakan keperawatan. Harusnya
didasarkan pada ilmu, pengetahuan, dan komunikasi interpersonal, serta memiliki keterampilan yang jelas di dalam keahliannya. Terima kasih, sekian cukup. Terima kasih.